mengalami perubahan dalam tubuh. Tapi saya apresiasi nih semangat ibu yang ingin tahu bagaimana cara mengkonsumsi, bagaimana cara supaya ibu bisa makan dengan baik dan pulih dengan cepat. Dan saya mau mengatakan bahwasanya untuk sesi konseling kita hari ini itu kita lakukan secara santai aja ibu, jadi ibu bisa buat diri ibu nyaman supaya sesi konseling kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ibu juga tidak terasa terbebani dengan apa yang ibu akan sampaikan nantinya. Nah, semua yang disampaikan hari ini juga saya ingin menekankan atau menggarisbawahi bahwasanya itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kita berdua saja ibu. Jadi ibu bebas menceritakan apa saja dari mana saja. Dan saya ingin memulai sesi konseling kita hari ini pada saat ibu sudah merasa nyaman dengan kondisi ibu saat itu dan tempat duduknya, posisi ibu sekarang sudah nyaman. Nah, mungkin ibu bisa menceritakan hal yang membuat ibu nyaman terlebih dahulu, atau mungkin ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan ibu pada saat pertama kali menjalani pengobatan pneumonia. Iya Bu, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya saya senang ada orang yang bisa saya ajak bicara soal permasalahan saya ini, karena kadang saya tuh bingung, saya mau ngajak bicara siapa, terus melihat kondisi saya yang rasanya badan tuh nggak enak selalu, berat badan saya juga turun terus makan juga nggak enak, lemas selalu. Gimana ya, saya tuh padahal pengen sekali cepat sembuh dari penyakit. Nggak apa-apa Bu, jadi ibu itu sedang berjuang dan saya rasa itu sudah luar biasa. Saya sangat menghargai keberanian ibu untuk bisa bercerita seperti itu. Akhirnya ibu sudah mengambil langkah pertama yang sangat penting, yaitu menceritakan apa yang membuat ibu merasa terbebani gitu ya. Karena pada dasarnya orang sakit itu bisa karena stres juga. Stresnya ini karena mereka menanggung beban penyakit yang mereka derita yang tidak dapat mereka tuangkan ke orang lain. Jadi ruang dalam tubuh mereka itu sudah penuh, sehingga itu yang membebani mereka. Jadi jika ruang dalam tubuh mereka itu penuh, mereka tuangkan, itu akan membuat tubuh mereka lebih rileks, seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi di sini juga pada saat sesi konseling hari ini ibu dapat menceritakan semuanya dan kita akan sama-sama mencari solusi bagaimana ibu bisa makan dengan baik dan pulih lebih cepat. Dan pastinya ibu saya harap untuk tetap terus melatih ibu yang bahwasannya ibu dalam masa pendidikan itu tidak sendirian. Ibu banyak banget didorong dari kami para tenaga medis dan juga keluarga ibu pastinya. Baik Ibu, sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut tentang kebiasaan makan ibu setiap hari. Kita mulai dari sarapan dulu ya Bu. Ibu sarapan makan apa aja kan? Kalau kemarin saya makan biskuit working sama ini teh manis. Itu tuh nggak habis karena saya mual, jadi karena mual itu saya nggak bisa makan. Nah, untuk biskuitnya itu jenis kayak mana bentuknya? Seperti biskuit Malkis sebanyak 2 keping dan teh manisnya itu 1 gelas kecil. Baik Bu. Oke, untuk selingannya Ibu mau konsumsi apa? Saya nggak mau Makan pagi, kosong nanti. Berarti lama makan siang. Ibu makan siangnya Ibu mau konsumsi apa? Makan berat atau cemilan? makanan berat. Ya, makanan berat itu nasi putih sama sup ayam, terus sama tempe goreng. Itu juga nggak habis lagi, karena itu tadi saya mual, jadi karena mual itu saya makan itu jadi hilang. Berarti kalau makan siang sering nggak pernah habis nih karena mual itu. Nah ini Bu, jadi jika Ibu rasa mual, apakah ada makanan tertentu yang bisa Ibu makan dengan lebih nyaman? Ada, saya suka makanan yang teksturnya lembut kayak bubur ataupun supnya itu kayak sup telur atau sup labu. Tapi tetap aja karena nggak nafsu makan itu makannya nggak habis. Kira-kira kalau emang nggak habis satu porsi itu Ibu menghabiskan berapa banyak? Paling setengah mangkok. Setengah mangkok. Oke Bu, kita bisa coba nih untuk mencari solusi dengan pemilihan makanan yang lebih bercerna Ibu. Kalau untuk makan malam bagaimana? Kalau makan malam tuh saya seringnya nggak makan. Biasanya sih saya minum air putih tok doang. Apakah ada cemilan yang bisa Ibu makan di antara waktu
Baik ibu, jadi sepertinya ibu ini makannya tidak teratur dan juga menghindari beberapa jenis makanan. Kita akan coba nih mengubah sedikit pola makan ibu agar lebih teratur dan bergizi. Kalau begitu, di sini juga saya sudah dapat nih untuk data dokumen ibu. Karena tadi waktu ibu masuk ruangan udah info dan Bu. Nah, data saya udah pegang dan datanya bahwasannya status gizi ibu itu masih dalam klasifikasi normal, tapi sudah mendekati underweight. Ini juga terjadi karena ibu sudah mengalami penurunan badan untuk 6 kg selama 2 bulan terakhir. Saya takutnya kalau pola makannya tetap seperti ini tidak meningkat dan tidak diubah, akan turun lagi Bu ke underweight. Iya Bu, terus saya kadang tuh merasa badan saya ini makin lama makin lemas. Saya mengerti Bu, jadi penurunan berat badan ini itu bisa disebabkan oleh asupan makan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein ibu. Selain itu, mual yang ibu rasakan akibat pengobatan itu bisa membuat ibu sulit makan karena itu kan mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan itu kan pahit ya, jadi kayak membekas di lidah sehingga makanan yang masuk itu rasanya lambat. Nah, tapi jangan khawatir ya Bu, kita bisa sama-sama meningkatkan pola makan ibu agar ibu bisa merasa lebih kuat dan pulih dengan cepat. Iya, terima kasih ya Bu. Saya juga berharap saya bisa memperbaiki pola makan saya dan bisa merasa lebih baik lagi. Kita akan coba nih Bu, mencari solusi yang paling nyaman untuk ibu. Kita bisa mulai dengan membuat jadwal makan nih yang lebih sering dengan porsi kecil tapi bergizi agar tubuh ibu itu bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan tanpa membuat ibu merasa mual. Bagaimana menurut ibu? Ini bisa sih saya coba. Saya siap untuk coba makan dengan porsi yang kecil tapi frekuensinya sering. Ayo Bu. Jadi berdasarkan pengukuran berat badan ibu yang turun sekitar 6 kg dalam 2 bulan terakhir serta kebiasaan makan ibu yang terbatas, saya bisa simpulkan nih bahwasannya ada penurunan status gizi walaupun masih dalam klasifikasi normal. Ini mungkin terjadi karena ibu tidak mendapatkan asupan makanan yang tubuh butuhkan, terutama setelah mengalami mual dan penurunan nafsu makan karena pengobatan yang dijalani. Iya Bu, saya pun merasa makan saya juga sedikit, terus karena saya mual jadi kayak asupan saya itu kurang sih. Saya paham Bu, dalam hal ini terdapat mengidentifikasi 2 hal. Pertama, asupan energi dan protein yang tidak adekuat karena ibu tidak makan dengan frekuensi yang cukup atau dalam porsi yang memadai, dan yang kedua adanya penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu yang singkat yang bisa menyebabkan tubuh ibu kekurangan energi untuk menjalani aktivitas dan pemulihan. Ini beresiko mengarah pada malnutrisi. Oh, jadi walaupun status gizi saya normal, tapi kondisi tubuh saya itu tetap kekurangan gizi. Iya betul, dari recall yang tadi kita lakukan Bu. Nah, karena ibu tidak makan secara teratur dalam jumlah yang mencukupi, tubuh ibu tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk mendukung proses penyembuhan dan menjaga kekuatan tubuh. Selain itu, ada kemungkinan nih, karena dari recall tadi, ibu mengalami defisiensi mikronutrien, yaitu zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, terutama vitamin dan mineral yang penting untuk mendukung sistem imun dan proses pemulihan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, magnesium dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ibu tenang saja, hal ini tuh bisa terbaik sama-sama. Kita akan fokus pada peningkatan asupan makanan ibu secara bertahap. Kita mulai dengan meningkatkan jumlah makan dengan porsi kecil dan frekuensi sering. Ibu ini bisa memilih rekomendasi makanan yang mudah dicerna. Nah, jadi kita akan mengatur nih Bu pola makan ibu yang sesuai dengan kondisi tubuh ibu agar tidak memicu mual dan membantu ibu untuk mendapatkan kembali nikmat untuk sembuh. Baik Bu, saya akan mencoba saran Ibu dan Baik sekali Bu. Dengan perubahan kecil yang konsisten, saya yakin nih kondisi ibu akan lebih cepat membaik. Kita akan lakukan pemantauan secara rutin ya untuk melihat perkembangan berat badan ibu dan asupan makan. Bu Maya, sekarang kita masuk nih untuk menyusun rencana makan yang realistis dan menyenangkan. Dari yang ibu ceritakan tadi, ibu masih bisa nih menikmati bubur dan sop ayam, serta minum susu, makan buah-buahan seperti apel atau pisang. Bagaimana
kapan gitu. Oke, jadi untuk waktunya itu saya tetapkan di sini untuk frekuensi seringnya itu setiap 3 jam sekali. Dari jam 7 kita ke jam 10, terus ke jam 1 gitu ya Bu, ke jam 4 gitu. Nah di sini juga saya punya leaflet, di mana leaflet ini sudah menyediakan beberapa bahan pangan yang bisa dikonsumsi dan bisa dimodifikasi nih sesuai dengan selera Ibu. Ada juga nih untuk kandungan gizinya yang bisa membuat Ibu lebih paham mengenai apa manfaat dari makanan yang dikonsumsi. Jadi saya tekankan di sini beberapa pilihan makanan yang dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak serta memperkuat sistem imun Ibu. Di sini juga saya sudah ada rekomendasi beberapa menu dari salah itu kita Ibu bisa mengonsumsi setengah mangkok dulu ya, setengah mangkok bubur ayam yang dilengkapi dengan sayuran. Ataupun kalau Ibu pengen nih dengan cita rasa berbeda, Ibu bisa tambah nih suiran daging, atau mungkin bukan protein hewani, protein nabati, Ibu bisa tambah untuk makan tempe ya Bu, untuk Ibu meningkatkan cara makan. Atau kalau Ibu tidak mau mengonsumsi bubur, Ibu bisa mengonsumsi kayak roti tawar yang ditambah telur yang sudah dihaluskan, makan dengan dilengkapi sayur sandwich Tamago sandwich gitu. Iya betul Ibu. Nah untuk salinannya ini saya bisa rekomendasikan ke Ibu untuk mengonsumsi susu yang dilengkapi dengan mungkin biskuit ya Bu, atau mungkin bisa mengonsumsi smoothie dari buah yang Ibu suka kayak pisang, apel, dan lain sebagainya. Nah untuk makan siangnya Bu, Ibu bisa mengonsumsi porsi sup ayam yang ditambah brokoli. Ayamnya itu tuh biar bisa dimakan lebih mudah, bisa Ibu suir-suir. Terus juga kuahnya Ibu berbanyak dan dilengkapi dengan nasi yang pulen Bu. Jadi nasinya jangan yang keras ya Bu, karena kalau keras bisa memicu mual takutnya. Nah untuk selingan sorenya itu Ibu bisa mengonsumsi potongan buah saja Bu. Potongan buah, mungkin kalau Ibu pengen lebih kreatif gitu ya, Ibu bisa jadikan pengolahan dengan puding. Jadi bisa Ibu konsumsi puding buah Ibu suka. Terus juga untuk makan malamnya itu Ibu bisa mengonsumsi bubur yang dilengkapi dengan sayur ya Bu. Kalau bisa itu makan Ibu harus ada karbohidrat dari nasi, jagung, roti. Proteinnya dari protein hewani yang nabati dan dilengkapi dengan sayur juga harus Ibu. Nah kalau Ibu tidak ingin mengonsumsi itu karena takutnya muntah lagi ya Bu, Ibu bisa mengonsumsi telur rebus saja dulu. Jadi kita ini untuk menu yang saya rekomendasikan ke Ibu tuh menu yang sekiranya bisa Ibu konsumsi sekali makan langsung habis ya Bu. Jadi kita bisa melakukan menu dengan porsi yang sedikit dulu. Oke baik Bu. Nah tujuan dari referensi menu yang tadi saya berikan itu untuk penambahan energi Ibu sebesar 250 kilokalori di atas asupan Ibu saat ini. Jadi dengan protein yang minimal 1 sampai 1,2 kilogram, maksudnya gram per kilogram berat badan Ibu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Saya rasa saya bisa coba, tapi kalau misalnya seandainya saya mual nih, boleh nggak cemilan saya itu saya ganti dengan jus jahe? Boleh banget Bu. Lagian juga dari minuman jahe itu bisa membantu untuk meredakan mual itu. Kita fleksibel aja Bu. Jadi kalau Ibu suka sesuatu, Ibu bisa memodifikasi menunya tadi saya udah sediakan Bu Ibu. Untuk memantau kemajuan Ibu dari berat badan, saya akan nanti memberikan Ibu kayak buku catatan
lihat bagaimana apakah berat badan Ibu meningkat minimal 0,5 kilogram per minggu. Terus juga kita bisa melihat apakah frekuensi makan 5 kali sehari berapa terlaksana. Dan yang terakhir kita bisa melihat apakah mual berkurang saat makan. Kalau ada kesulitan itu bisa diskusikan perbaikannya dengan saya. Dan kalau memang nantinya setelah ini Ibu mengalami kesulitan atau kebingungan, Ibu bisa menghubungi kontak saya yang sudah saya sediakan di catatan itu. Oke Bu, nanti saya akan coba pertimbang dan mencatat apa yang Ibu bilang tadi. Hebat Bu, hasil apapun yang akan nanti kita dapatkan itu pastinya peningkatan yang lebih baik. Ingat setiap peningkatan walaupun itu hanya sedikit, itu peningkatan yang pesat untuk Ibu saat ini. Bu Maya, sudah berlalu ya beberapa